Sahabat GPIB, salam jumpa dengan saya, Pendeta Vandalia Kristiana Tampu Bolon Herman, Pendeta Pelayanan Umum GPIB, yang saat ini dipercayakan menjalankan tugas sebagai Kepala Biro Personalia GPIB. Kita jumpa lagi di dalam program Night Call GPIB. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur, berterima kasih untuk cinta kasih Tuhan yang memperkenankan kami di tengah berbagai aktivitas kehidupan sepanjang hari yang boleh kami jalankan. Ketika kami akan beristirahat, kami rindu untuk disapa oleh kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang akan kami baca dan dengar ini dapat sungguh kami mengerti dan memberikan kekuatan baru bagi kami dalam menjalankan tugas sebagai pelaksana misi Kristus. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada program Netcall malam hari ini, kita akan membaca dari kitab Kolose, pasalnya yang ke-1, ayatnya yang ke-27. Demikianlah firman Tuhan. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang senantiasa memberikan kita kekuatan dalam menjalankan panggilan pengutusan yang dipercayakan. Bapak, Ibu, dan Saudara, penderitaan menjadi sebuah kata yang seringkali dihindari oleh semua manusia. Ya, memang sebagai manusia, pasti kita cenderung, kita berharap jangan mengalami penderitaan. Tetapi, menjadi pertanyaan, bagaimana penderitaan dari sudut kehidupan iman orang percaya? Apakah juga menjadi sesuatu yang akan dihindari oleh orang percaya atau bagaimana? Ya, berbicara penderitaan dalam kehidupan orang percaya seharusnya merupakan sesuatu yang tidak perlu dihindari dalam kehidupan orang percaya. Mengapa? Kalau kita ingat syarat mengikut Yesus di dalam kitab Injil Lukas pasal 9 ayat 23, bahwa salah satu syarat mengikut Yesus adalah memikul salib. Artinya bahwa mau tidak mau, penderitaan adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan orang percaya sebagai pengikut Yesus. Namun dalam realitanya, Bapak, Ibu, dan Saudara, tidak semua orang percaya ternyata membuka diri dan mau masuk di dalam penderitaan yang hadir dalam kehidupannya. Sebagian orang percaya dalam kenyataannya justru lari dan menghindar dari penderitaan yang ada. Bahkan bukan hal yang baru lagi, terkadang kita mendengar ketika ada pribadi yang begitu rajin melayani, namun ketika ada penderitaan yang sedang dia hadapi, dia mundur dari pelayanan yang ia jalankan sebelumnya. Mengapa ini bisa terjadi? Menjadi sebuah perenungan bagi kita di malam hari ini. Karena mau tidak mau, kita harus mengakui bahwa ternyata masih ada pengikut Yesus yang hidupnya tidak sungguh-sungguh hidup di dalam Yesus. Mereka kadang kala hanya menjadikan Yesus sebagai pemenuh keinginan diri sesaat.
Jika tidak sesuai dengan keinginan, maka kecenderungan yang terjadi dia lari. Bahkan dia mudah untuk meninggalkan Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita bicara tentang cara kita menyikapi penderitaan, disadari atau tidak, fokus hidup seseorang sangat menentukan bagaimana ia memandang, bagaimana ia bertindak dalam setiap kehidupannya. Ketika hari ini kita diizinkan Allah membaca kitab Kolose ini adalah surat dari Rasul Paulus. Melalui tulisannya, Rasul Paulus mau mengajak jemaat belajar dari teladan kehidupan Rasul Paulus dalam menyikapi penderitaan di tengah tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan Kristus. Kita bisa belajar bagaimana Rasul Paulus selaku pelayan Kristus mengerti dan memahami betul fokus hidupnya yang tidak pernah bergeser sekalipun dalam penderitaan. Meskipun dia di penjara, meskipun dia ditahan, dia bisa tetap mengucap syukur. Bahkan ia tetap melayani. Bahkan dia mampu untuk bersyukur atas pemenjaraannya karena apa? Dia menyadari betul dengan dia di penjara, dia bisa memberitakan firman Tuhan. Ini salah satu contoh kecil pengalaman hidup Rasul Paulus. Dari pengalaman iman inilah Rasul Paulus mau membagikan kunci yang membuat dia mampu untuk benar-benar tetap melayani sekalipun mengalami penderitaan. Fokus hidup dan pelayanannya dalam teks ini, dia mau mengatakan kunci keberhasilannya, yaitu dia fokus hidup hanya pada Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara, sahabat GPIB. Ya, Yesus Kristus menjadi fokus atau pusat kehidupan yang senantiasa dimiliki oleh Rasul Paulus. Karena itu dia mau mengatakan bahwa ketika dia memberitakan Injil Kristus, ketika dia melayani, fokus hidup dia adalah bagaimana dia memberitakan Kristus dan karyanya. Dan fokus hidup pada Kristus inilah yang membuat ia mampu untuk tetap melayani meskipun di tengah penderitaan. Apakah kita yang mengaku diri sebagai orang percaya ini juga sungguh senantiasa menjadikan Yesus sebagai fokus hidup? Bapak, Ibu, dan Saudara, sahabat GPIB, dalam teks yang kita baca di malam hari ini, Rasul Paulus secara tidak langsung mau memberitahukan sebuah berita besar yang menjadi rahasia di antara bangsa-bangsa lain, namun tidak lagi menjadi rahasia bagi mereka yang hidup dalam kekudusan Allah. Surat yang ditulis oleh Rasul Paulus ini berangkat dari pengalaman dia dalam perjumpaan dengan Kristus. Ia mau membagikan pengalamannya dalam relasi pelayanan yang dia jalankan dalam kebersamaan dengan Kristus. Apa rahasia itu? Rasul Paulus dengan tegas mau katakan, Kristus ada di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Kristus ada di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Artinya bahwa Rasul Paulus menguatkan setiap orang percaya, setiap pengikut Kristus, bahwa Kristus diam di tengah-tengah kita, Kristus diam di tengah-tengah keluarga, Kristus diam di tengah gereja, Kristus diam di tengah-tengah komunitas kehidupan kita. Dan ketika kita menyadari, kita mengimani bahwa Yesus tinggal di tengah-tengah kita, maka ada satu hal yang harus kita imani dan percaya, bahwa tidak ada yang mustahil bagi kita. Karya Kristus pasti dinyatakan.
dalam keyakinan iman bahwa Kristus ada di tengah-tengah kehidupan orang percaya, maka pengharapan hidup orang percaya sudah sepatutnya hanya fokus pada Yesus. Rasul Paulus hendak mengajarkan semua orang percaya tentang keutamaan Kristus. Bahwa Kristus adalah Tuhan dan Allah. Kristus adalah yang terutama dalam segala sesuatu. Ketika setiap orang percaya senantiasa menjadikan Kristus sebagai fokus utama, maka mau dalam kondisi situasi apapun, bahkan penderitaan sekalipun, setiap orang percaya akan tetap mampu bersukacita. Bahkan tetap mampu memberitakan kebenaran dan sukacita iman bagi semua orang. Rasul Paulus mampu tetap melayani meski mengalami penderitaan. Rasul Paulus mampu tetap melayani meski ia ditahan. Rasul Paulus mampu untuk tetap memberitakan kebenaran firman Tuhan meskipun ia dipenjara. Bahkan ia bersyukur ketika ia harus dipenjara. Yang membuat ia mampu melakukannya karena ia fokus pada Kristus dan bukan pada penderitaan yang ia hadapi. Bapak, Ibu, dan Saudara sahabat GPIB, di malam hari ini, mari kita belajar dari Rasul Paulus untuk mampu menjadi pribadi yang berani masuk di dalam penderitaan. Kita belajar dari Rasul Paulus untuk tetap mampu melayani di tengah penderitaan sekalipun. Dan itu semua bisa kita lakukan selama kita selalu menjadikan Kristus sebagai fokus utama dalam kehidupan. Seorang filsuf, Aristoteles, berkata, penderitaan menjadi indah ketika seseorang menghadapi kesulitan besar dengan keceriaan, tidak dengan keterpurukan, tetapi dengan kebesaran pikiran. Ya, penderitaan akan menjadi indah ketika kita senantiasa menghadapi penderitaan dengan kebesaran pikiran yang hanya mengarah kepada Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara sahabat GPIB, menjadikan Kristus sebagai fokus utama itu akan membuat setiap orang percaya mampu menjadi pribadi yang hidup dalam pengharapan. Hidup dalam pengharapan akan membantu seseorang berani masuk di dalam setiap penderitaan yang dialaminya. Mengapa? Karena fokus yang dilihat bukan penderitaan, tetapi Kristus yang hadir, yang di dalamnya menopang dan membimbing kita menemukan jalan keluar di setiap tantangan penderitaan yang kita hadapi. Selamat beristirahat, selamat merefleksikan kehidupan yang sudah kita jalankan sepanjang hari ini, agar di tengah segala kondisi apapun, kita terus dan terus mengarahkan fokus hanya pada Kristus, sehingga di tengah kesibukan, kepenatan, bahkan penderitaan dalam segala aktivitas yang kita jalankan, kita tetap mampu untuk merasakan perjumpaan dengan Kristus, karena hanya Kristus fokus utama kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kristus Yesus, Sang Pemilik kehidupan kami, di malam hari ini, ketika kami akan beristirahat, kami bersyukur, kami boleh disapa oleh kebenaran firman. Kami belajar dari pengalaman iman teladan Rasul Paulus, bahwa di tengah penderitaan sekalipun, selaku pengikut Kristus, selaku orang percaya, kami harus mampu untuk tetap melayani dalam sukacita. Dan kunci keberhasilan kami untuk berani masuk dalam penderitaan, menghadapi penderitaan dengan sukacita ketika kami menjadikan Yesus sebagai fokus utama. Ketika kami menjadikan Yesus sebagai fokus utama, kami boleh hidup dalam pengharapan.
Dan kami percaya dalam situasi peristiwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, ketika kami boleh menjalankannya dalam penyerahan diri pada Kristus, kami dimampukan untuk mengalami perjumpaan dengan Kristus dan merasakan cinta kasih Kristus lewat karyanya. Yesus Kristus yang Maha Baik, terima kasih untuk program Night Call di malam hari ini. Kami berdoa bagi GPIB selaku bagian dari gerejamu, sebagai pelaksana misi Kristus yang senantiasa memberitakan sukacita kasih Kristus lewat berbagai hal yang boleh dilakukannya. Secara khusus kami menyerahkan program Morning dan Night Call GPIB. Berkati para tim, berkati khususnya Majelis Sinode, dan dalam kebersamaan dengan seluruh jemaat-jemaat GPIB dimanapun berada, kami boleh bersatu untuk mendukung dalam pelaksanaan program Morning Night Call GPIB, sehingga melalui program Night Call GPIB banyak orang-orang yang diberkati, banyak orang-orang yang mengalami pemulihan, banyak orang-orang yang boleh mengalami sukacita lewat sapaan-sapaan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa bagi bangsa negara kami, berkati para pemimpin kami, menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, berkati para korban bencana alam dimanapun berada. Tuhan jaga, Tuhan berikan pemulihan hidup lewat setiap orang Engkau utus hadir dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Biarlah cinta pemeliharaan Kristus tetap tinggal dalam istirahat kami malam hari ini, sehingga ketika esok kami akan bangun, kami boleh bangun dalam sukacita iman untuk meneruskan melanjutkan tugas dan tanggung jawab kami menjadi pelaksana misi Kristus lewat dunia kehidupan di mana Engkau mengutus kami. Karena itu kami mengarahkan hati kami untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, Bapak, Ibu, dan Saudara, sahabat GPIB. Selamat beristirahat, dan biarlah kita senantiasa bersama berjuang untuk menjadikan Yesus sebagai fokus utama, dan kita bisa menjadi berkat bagi semua orang dimanapun kita diutus. Tuhan Yesus memberkati.